kabar? Pastinya kabar Anda baik sekali bukan? Episode kali ini pastinya ditunggu-tunggu oleh para pemirsa di rumah, khususnya pencinta komputer. Kenapa? Karena hari ini saya bakal mengajak kalian semua untuk merakit personal komputer atau PC. Tanpa banyak cerita lagi, yuk kita ikutan aja yuk. Pemirsa info kursus, perakitan sebuah PC atau personal komputer, pertama-tama kita harus menentukan fungsi utamanya. Apakah untuk kegiatan sehari-hari seperti mengetik, menyimpan gambar, internetan, atau akan kita gunakan untuk sebuah pekerjaan tertentu yang membutuhkan beberapa perangkat tambahan khusus, seperti mendesain, editing, dan lain-lain. Karena isi dari komputer yang akan dirakit akan menentukan kecepatan atau speed prosesor. Setelah kita menentukan apa yang ingin kita rakit, kita dapat mulai menentukan atau memilih hardware dan software dan mulai merakit. 1. Tujuan dari perakitan PC atau personal komputer ini adalah agar kita bisa menentukan sendiri personal komputer seperti apa yang kita ingin rakit, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 2. Manfaat dari mempelajari cara perakitan PC atau personal komputer adalah kita bisa lebih mengerti dan lebih jeli dalam memilih dan memasang perangkat-perangkat komputer yang akan kita rakit. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di info kursus bersama saya Mia, dan kita masih membahas tentang bagaimana sih caranya merakit sebuah personal komputer atau PC itu. Nah, di segmen ini akan dijelaskan langkah-langkah dan alat-alat yang kita butuhkan untuk merakit sebuah PC. Ikutin terus ya. Pemirsa info kursus, untuk merakit sebuah PC atau personal komputer, terlebih dahulu kita mempersiapkan beberapa hal, antara lain 1. Komponen hardware dan software yang sudah lengkap semua. 2. Buku panduan manual merakit komputer. 3. Kamus bahasa Inggris bila perlu, karena hampir 90% buku manual panduan perakitan komputer menggunakan bahasa Inggris. Tempat atau ruang. Sangat lebih baik apabila kita merakit komputer dalam ruangan yang terang, bersih, sejuk, luas, dan tenang. Peralatan. 1. Meja besar. Meja yang terbuat dari kayu, yang berukuran besar, berjumlah 1 buah, untuk meletakkan alat-alat dalam merakit komputer. 2. Kursi. Terbuat dari kayu atau besi, diberi kasur atau busa sehingga nyaman untuk perakit, berjumlah 1 buah. Untuk duduk perakit komputer sehingga dapat bekerja dengan nyaman. 3. Alat penerangan atau senter, berjumlah 1 buah, untuk membantu memberi penerangan dalam merakit komputer. 4. Alas kaki dari karet, terbuat dari karet atau sol dilapisi karet, berjumlah 1 pasang, untuk melindungi kaki perakit dari sengatan arus listrik. 5. Obeng kembang, terbuat dari logam dengan gagang plastik, ujungnya berbentuk kembang, berjumlah 1 buah untuk memasang baut. Bahan-bahan. 1. Casing, tempat meletakkan komponen hardware, terbuat dari besi ringan berbentuk persegi 4, berjumlah 1 buah,
untuk meletakkan komponen hardware dan pendukung tampilan komputer. 2. Prosesor. Prosesor memiliki peran penting dalam sebuah komputer. Berjumlah 1 buah sebagai otak kerja pada komputer atau mengatur segala jenis kegiatan dalam komputer. 3. Motherboard. Berbentuk papan atau board elektronik utama yang mempunyai slot individual yang bisa dipasangkan untuk board atau papan lain. Berjumlah 1 buah sebagai tempat utama meletakkan peripheral komputer. 4. Memori atau RAM, alat pendukung penyimpanan data pada komputer, berjumlah 1 buah, merupakan peripheral komputer untuk menyimpan data sementara, hanya bekerja saat komputer hidup atau nyala. 4. Hard disk, berbentuk persegi 4 yang berisi platter atau piringan yang mirip dengan piringan hitam, head, papan elektronik, motor penggerak, dan komponen lainnya yang dibungkus oleh casing yang kuat, berjumlah 1 buah sebagai media penyimpanan operating system atau OS yang digunakan pada komputer, media penyimpanan semua data dalam kapasitas yang besar. 5. VGA card atau Video Graphic Adapter berbentuk seperti kartu berada di dalam komputer, berjumlah 1 buah, untuk mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafik pada layar komputer. 6. Floppy drive, perangkat pendukung yang terdapat pada komputer berupa kotak persegi, berjumlah 1 buah, untuk membaca dan menulis pada sebuah disket. 7. Heatsink fan atau cooling device, merupakan peralatan pendingin yang berbentuk kotak atau bulat yang terbuat dari bahan aluminium, dan di atasnya terdapat kipas yang akan berputar saat komputer nyala. Berjumlah 1 buah, sebagai pendingin pada hardware, penyerap panas yang dihasilkan oleh prosesor saat bekerja, dan dilengkapi dengan kipas pendingin di atasnya agar suhu pada prosesor tetap stabil. 8. Keyboard, berupa papan ketik yang berisi huruf-huruf dan angka-angka dan juga beragam simbol, berjumlah 1 buah. Papan ketik untuk mengetik atau memasukkan angka, huruf, dan simbol-simbol tertentu. 8. Mouse, merupakan alat bantu shortcut cepat, mempunyai bentuk dan tipe yang beragam, berjumlah 1 buah, untuk perpindahan kursor atau pointer secara cepat, selain itu sebagai perintah praktis dan cepat selain keyboard. 9. CD atau DVD ROM, perangkat pendukung yang terdapat pada komputer berupa kotak persegi, berjumlah 1 buah, untuk membaca dan menulis pada sebuah compact disk. 10. CD Software System Operation, berupa compact disk berisi data yang diperlukan untuk memaksimalkan pengoperasian sebuah komputer, berjumlah 1 buah, untuk menginstal sistem pengoperasian komputer. 11. CD Software System Application, berupa compact disk berisi data yang diperlukan untuk memaksimalkan aplikasi sebuah komputer, berjumlah 1 buah, untuk menginstal sistem aplikasi komputer. Pemirsa setia Info Kursus, demikianlah alat dan bahan yang harus kita persiapkan untuk merakit sebuah PC atau personal komputer. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus.
kembali lagi bersama saya Mia. Di segmen sebelumnya kan sudah diperlihatkan apa-apa saja sih yang kita butuhkan untuk merakit sebuah personal komputer. Nah, di segmen yang ini akan diperlihatkan dengan detail bagaimana cara merakitnya. Pemirsa setia info kursus yang ada di rumah, selanjutnya kita akan mulai merakit PC atau personal komputer dengan cara sebagai berikut. Siapkan motherboard dan aturlah posisi konektor jumper sesuai dengan yang tertulis pada manualnya. Caranya, cabutlah konektor plastik jumper penghubung pin yang ada pada motherboard. Pindahkan pada posisi lain yang menghubungkan sebuah kaki pin dengan kaki pin lainnya. Biasanya, produsen motherboard akan menyebutkan posisi jumper tertentu sesuai dengan jenis prosesor yang akan digunakan. Penyetelan posisi jumper ini akan memungkinkan motherboard memberikan listrik yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan listrik prosesor yang akan dipasang. Pengaturan jumper tidak perlu dilakukan jika kita menggunakan motherboard dengan tipe terbaru, karena sistem motherboard terbaru akan mengatur kecepatan clock prosesor yang akan kita gunakan secara otomatis, kecuali jika kita akan mengoverclocknya. Langkah awal yang harus dilakukan untuk merakit komputer adalah sebagai berikut. 1. Pasanglah prosesor pada soketnya. Sesuaikanlah tanda yang ada pada prosesor dan soketnya. Perhatikan kode titik atau sisi prosesor yang miring. Tanda tersebut merupakan petunjuk agar bagian prosesor itu dipasang pada bagian soket yang memiliki tanda yang sama dan tidak boleh terbalik. Setelah terpasang, kuncilah tangka yang terdapat pada sisi soket prosesor. Jika kita salah memasang prosesor, akan berakibat fatal. Selanjutnya, pasanglah kipas pendingin di atas prosesor yang telah terpasang. Untuk memasang prosesor ini, cukup dengan memasang papan sirkuit tersebut ke motherboard dan menguncinya dengan baik. Setelah prosesor terpasang, jangan lupa untuk menambahkan sedikit pasta khusus agar posisi permukaan prosesor benar-benar menyatu dengan permukaan heatsink kipas, sehingga panas prosesor akan menyebar dengan sempurna. Terakhir, hubungkan konektor kipas prosesor ke soket yang ada di motherboard. Dua, pasanglah RAM pada tempatnya dengan baik. Sudut memori yang biasanya berlekuk dan celah yang berada pada bagian bawah memori harus ditempatkan pada tempatnya secara hati-hati. Jika pemasangannya terbalik, memori akan sulit dimasukkan. Pada jenis memori SD-RAM dan DD-RAM, dudukan memori di motherboard memiliki pengait yang akan bergerak mengunci bersamaan dengan masuknya memori ke dalamnya. Berikan sedikit tekanan hingga pengait memori tersebut mengunci sendiri. Pasanglah hard disk, CD-ROM drive, dan floppy drive pada tempatnya yang telah tersedia di casing.
Kencangkan dudukannya dengan baut secara hati-hati. 4. Sambungkanlah kabel power supply ke slot power terdapat di hard disk, floppy drive, dan CD-ROM drive. Sesuaikan konektor kabel dengan dudukannya. Perhatikan sudut konektor plastik pada kabel tersebut. Konektor ini sudah dirancang sesuai dengan dudukannya yang terdapat pada hard disk, floppy drive, atau CD-ROM drive. Jika terbalik, konektor tersebut akan sulit dimasukkan. Tidak bisa terbalik, nggak akan bisa masuk. Kita paksa pun tidak bisa masuk. Oke, kalau dibalik ini bisa masuk. Kita masukin sama seperti dengan hard disk. 5. Sambungkan kabel data dari floppy drive ke slot yang ada di motherboard. Ini sama, ada knob di sini juga ya. Kalau misalkan ininya putih, dia tandanya ini merah. Jadi yang di atas juga sama tandanya sama juga. Masukin ke CD-ROM-nya sama dengan hard disk. Untuk biar dia ada supply listrik. Sambungkan juga kabel data dari hard disk ke slot IDE nomor 1 dan kabel data dari CD-ROM ke slot IDE nomor 2 yang ada di motherboard. Sisi kabel berwarna merah harus menempati kaki nomor 1 pada tiap slot. Kita bisa melihat keterangan tertulis di motherboard atau di manual motherboard. VGA juga bisa. 6. Pasanglah VGA card jika motherboard tidak dilengkapi fasilitas VGA onboard pada slot yang sesuai dengan tipenya. Jika VGA card yang digunakan adalah jenis ISA, tempatkan card tersebut pada ISA slot di motherboard. Begitu juga dengan VGA card jenis AGP dan PCI. 7. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel-kabel ke pin group. Hubungkan konektor kabel penghubung tombol reset ke pin reset yang terdapat pada motherboard. Hubungkan juga konektor kabel penghubung speaker atau sering ditulis dengan kode LS yang ada pada motherboard. Pada beberapa casing telah dilengkapi dengan kabel lampu indikator beserta kabel penghubung speaker dan tombol reset lengkap dengan konektornya. Dengan demikian, kita tinggal menghubungkannya ke motherboard. Pasang kabel data dari monitor ke slot yang terdapat di VGA card. Konektornya berbentuk trapesium dan memiliki 3 deret kaki yang tersusun rapi. 9. Pasang konektor keyboard ke slot keyboard dan konektor mouse ke slot mouse yang terdapat di motherboard. Pada jenis PS2, kedua konektor ini memiliki bentuk yang sama. Perhatikan tanda yang ada di samping slot masing-masing. 10. Pasang kabel listrik atau power dari layar monitor ke slot power yang terdapat di bagian belakang power supply, yang telah terpasang pada casing CPU. Jika konektornya tidak cocok atau tidak ada slot power ke monitor, pasang kabel listrik tersebut ke jala-jala listrik rumah. Selanjutnya, pasang kabel listrik untuk CPU ke slot yang terdapat pada power supply. Hasil akhir, komputer sudah selesai dirakit. Namun, setelah selesai dirakit, komputer tidak bisa langsung digunakan. Kita harus mengatur program BIOS dan menginstal program sistem operasionalnya terlebih dahulu. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus.
Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, terima kasih masih bersama saya. Kali ini saya akan membagikan tips-tips dan trik gimana sih cara merakit personal komputer dengan baik dan benar. Sedikit saya nambahkan tips dan trik untuk merakit komputer. Pertama, cari motherboard yang harganya terjangkau, yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kedua, pilih motherboard yang bisa menampung RAM lebih banyak karena akan mempercepat proses kerja komputer Anda. Yang ketiga, ikuti panduan yang ada di buku manual komputer yang bisa didapat biasanya dari CD motherboard. Yang keempat, selalu berhati-hati dan harus teliti dalam merakit komponen yang ada di PC atau komputer. Ada beberapa trik dari saya, seperti jangan sampai salah untuk mencolokkan komponen yang ada di motherboard agar tidak terbakar atau tidak bisa bekerja dengan normal. Ikuti selalu panduan yang ada di buku manual. Jangan sungkan untuk bertanya kepada yang lebih mengerti. Jangan lupa dengan alat pembantu untuk merakit komputer. Nah, pemirsa, demikianlah pembelajaran kita hari ini di episode perakitan personal komputer. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda semua dan membuat Anda termotivasi untuk membuat karya yang lebih baik lagi. Buat Anda yang ingin memperdalam perakitan personal komputer, bisa menghubungi lembaga kursus atau Dignas di kota Anda. Anda juga dapat mengakses website kami di www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali di episode yang akan datang.